Ya, kita hari ini agenda ini tetap dalam rangkaian penyelidikan yang dimana korban dalam hal ini pelapor dipanggil untuk dimintain keterangan awal terkait adanya dugaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap klien kami. Saya nggak tahu, kalau saya nggak bisa bilang dia kawan karena kemarin aja dia seolah-olah kayak dilepeh, kan nggak boleh ngomong lagi, permasalahan itu adminnya yang bilang begitu. Terbukti juga bukan karena celana pendek dia tidak diterima, tapi memang tidak ingin ditemui gitu. Jadi bukan kawan itu Mas namanya, ngaku kawan kali ya. Saya nggak tahu nih circle mereka, saya nggak ada di sana. Dicabul lagi gimana sih? Maksudnya hubungannya Bang? Biar Hubungan masuk sama pertemanan. mereka lah, pecah-pecah lah kalian. Kisah perseteruan panas antara Tengku Zanzabela dan Yolo Ine akhirnya sampai juga ke ranah hukum. Pasalnya, pada hari Selasa 18 Maret 2025 kemarin, Tengku Zanzabela nampak menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang ia layangkan kepada Yolo Ine. Bermula dari aksi saling sindir di media sosial, kini berbuntut panjang hingga potensi pidana. Itulah yang kini terjadi di antara Yolo Ine dan Tengku Zanzabela. Lantas, unggahan apa yang sebenarnya membuat Tengku Zanzabela begitu sakit hati hingga membuat laporan polisi? Serta bagaimanakah pula hasil pemeriksaan kemarin? Dikit doang. Ya, kita hari ini agenda ini tetap dalam rangkaian penyelidikan yang dimana korban dalam hal ini pelapor dipanggil untuk dimintain keterangan awal terkait adanya dugaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap klien kami. Agenda ini agenda pertama pemanggilan korban atau pelapor, dan juga tadi dimintain beberapa bukti terkait video ataupun screenshot yang memang sudah kita siapkan sebagai barang bukti kita nanti. Lancar Bang, pemeriksaannya lancar. Tadi mungkin seputar apa aja sih Kak yang ditanyakan oleh penyidik? Seputar yang dilaporkan begitu. Sama memberikan bukti-bukti. Buktinya banyak, video, foto gitu. Pasti sakit hati, apanya ya itulah nanti. Semua yang udah dia tayangkan itulah yang buat saya sakit hati. Oh iya, pasti saya berharap siapapun yang dilaporkan dan kalau dia nanti tersangka, ya semoga dia nyusul, apalagi kan dia itu teman baiknya gitu. Mengenai kayak dari awal apakah mengenal sebelumnya, karena klien kami ini memang tidak mengenal nih saudari Y ini, kita tidak mengenal dia siapa, lalu dia tiba-tiba menanggapi video dan dengan mencantumkan nama klien kami, lalu di situ juga ditampilkan foto klien kami, ditampilkan juga video klien kami dengan menyebutkan inisial. Jadi di sini buat teman-teman ataupun masyarakat, jadi jangan pernah kalian berpikir ketika kalian menyebutkan inisial aja bisa terbebas dari hukuman. Buktinya hari ini kita diterima laporan polisi kita dan memang sekarang juga sedang didalami terkait video tersebut. Apakah memang nanti dari semua saksi kan dipanggil dulu ya, dari baru nanti akan disimpulkan apakah nanti bisa naik penyidikan atau tidak. Tapi kami yakini bahwa ini akan tetap, proses ini akan lanjut ke tahap penyidikan. Niat saya besar sekali, di atas 100%. Dalam kesempatan yang sama, Tengku Zanzabela sempat pula menguak fakta yang sungguh mengejutkan, di mana ia menjelaskan bahwa selama ini Yolo Ine tak pernah sekalipun berhasil mengunjungi Nikita Mirzani di rumah tahanan. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, Tengku Zanzabela pun membongkar jika hal itu terjadi lantaran Nikita Mirzani menolak mentah-mentah kunjungan Yolo Ine. Sontak saja, Tengku Zanzabela pun menyuarakan sindiran pedas kepada Yolo. Lantas, seperti apa penjelasan Tengku Zanzabela terkait hal tersebut? Saya nggak tahu, kalau saya nggak bisa bilang dia kawan karena kemarin aja dia seolah-olah kayak dilepeh, kan nggak boleh ngomong lagi, permasalahan itu adminnya yang bilang begitu. Terbukti juga bukan karena celana pendek dia tidak diterima, tapi memang tidak ingin ditemui begitu.
Jadi bukan kawan itu Mas namanya. Ngaku kawan kali ya. Niki beda tempat kan? Oh. Niki kan dari sini di rutan narkoba kalau nggak salah. Nggak di sini. Cuma kita yang penting mail dulu terus habis itu lari ke Niki. Alasannya, siapa yang mau besuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Penjenguk terhadap tersangka yang ditahan, terhadap orang yang ditahan itu ada waktunya. Senin Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat misalnya, jamnya jam 9 sampai jam 3. Itu ada waktunya. Kemudian tidak semua orang, tidak semua keluarga boleh menjenguk. Hanya pada saat-saat tertentu dan keadaan tertentu dan siapa subjeknya. Jadi nggak bisa semua orang kemudian bisa menjenguk. Ini kan bukan rumah sakit nih, ruang tahanan kan. Kalau rumah sakit masih bisa. Rumah sakit aja ada waktunya tuh. Posisi orang menjenguk. Sama juga ruang tahanan juga ada untuk menjaga ketertiban di dalam tahanan. Jadi nggak semua orang bisa. Begitu. Jadi yang bisa itu biasanya cuma penasihat hukum sama keluarga saja yang bisa menjenguk. Entah apa yang sebenarnya terjadi antara Nikita Mirzani dan Yolo Ine saat ini. Namun yang pasti, belum lama ini sempat muncul komentar dari pihak pengurus media sosial Nikita yang meminta Yolo berhenti mengatasnamakan Nikita dan Mail. Sebuah unggahan mencolok yang seketika ditanggapi oleh Yolo Ine dengan pesan penuh arti. Kami memang sudah dipecah belah dari awal kasus Rizky, Laura. Aku murni bantu dan support kasusnya. Kalau saya mau berkhianat, kenapa baru sekarang? Tulis Yolo Ine. Saya nggak tahu nih circle mereka, saya nggak ada di sana. Pecah belah gimana sih? Maksudnya hubungannya bang? Biar masuk sama mereka lah, pecah-pecah lah kalian. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang kini dirasakan oleh Yolo Ine. Mirisnya, dua problematika itu bukanlah akhir dari rentetan masalah yang kini hadir menyapa. Pasalnya, belum lama ini wanita bernama asli Christine Kurniawan itu telah resmi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh seorang wanita di Polda Riau. Laporan ini sejatinya bermula dari kekecewaan sang pelapor yang merasa dirugikan oleh salah satu unggahan Yolo Ine terkait dugaan penipuan berkedok arisan online. Lantas, seperti apa penjelasan kuasa hukum pelapor terkait hal ini? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari kantor hukum Manggarai Jabat SHM Partner mendampingi klien kami Ibu Miss Diana Siburian untuk membuat laporan di Kepolisian Daerah Riau, tepatnya di Polda Riau, di bagian Reskrimsus, Reserse Kriminal Khusus, bagian cyber, untuk melaporkan akun Instagram Yolo Ine yang telah memposting foto klien kami, dikatakan dalam postingannya sebagai terduga melakukan penipuan. Gitu. Di situ diposting foto-foto tentang klien kami, dan kami duga hal tersebut melanggar Undang-Undang ITE karena telah melakukan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan sekarang kami sudah masukkan laporan pengaduan dan kami meminta kepada pemilik akun Instagram Yolo Ine untuk segera menghapus postingan yang ada di Instagramnya dan membuat klarifikasi permintaan maaf karena hal tersebut tidaklah benar dan klien kami sama sekali tidak pernah melakukan penipuan sebagaimana yang dikatakan di dalam postingannya. Dan kami juga sebelumnya kemarin telah melakukan somasi terbuka dan kami juga menunggu respon dari somasi terbuka tersebut dan juga laporan pengaduan pada saat ini. Tak dapat dipungkiri, terseretnya nama Yolo Ine ke dalam sengkarut konflik hukum atas dua laporan berbeda seakan menambah kuat dugaan masyarakat jika lingkar persahabatan Nikita Mirzani saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Seperti diketahui, Yolo bukanlah satu-satunya kerabat Nikita yang kini berurusan dengan hukum. Mengingat beberapa waktu silam, salah satu kerabatnya yang lain, yakni Yoke, juga telah diringkus oleh pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilayangkan oleh Fitri Sahuteru. Namun menariknya, hingga detik ini kisah penahanan Yoke masih saja menghadirkan sejuta tanda tanya. Pasalnya, banyak yang menilai jika penahanan terhadap Yoke dilakukan dengan begitu cepat. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau masalah mencurigai seseorang nggak, dia kaget. Kok gue ditahan? Gitu aja. Kok ini gue tiba-tiba ditahan gitu aja sih. Dia nggak ada omongan lebih lanjut, nggak ada. Ya itu aja sih, paling karena dia bilang ini gue nggak ada surat panggilan, tapi tiba-tiba ada surat penangkapan. Lebih di situ aja, di itu aja sih, di tahapan itu aja. Wah saya nggak ngerti, saya nggak tahu deh.
Cuma yang saya tahu Yoke ini memang kan sangat vokal untuk posting hal-hal yang berhubungan dengan FS. Itu aja sih. Ya, aku berterima kasih atas laporan aku yang akhirnya aku tuh bukan sekali saja melaporkan Yoke ini kan. Aku teman-teman sudah tahu lah ngikutin ya, tapi buat aku bulan Maret tahun ini nih bener-bener tuh Masya Allah banget ya, semua orang-orang jahat di hidup aku tuh kok bisa mendapatkan balasannya. Seenaknya memfitnah, seolah-olah dia ini orang yang paling benar, paling A1, kalian masih percaya? Tentulah aparat penegak hukum ini mempunyai cara-cara yang benar untuk mengamankan dia gitu ya. Udahlah, jangan dipercayalah. Saya kaget, saya bukan menyayangkan, saya cuma kaget kok tiba-tiba sekali. Dan saya kaget kenapa di dalam kondisi ini dia berani untuk masuk ke Indo. Tidak ada yang tahu dia mau kemari. Dia cuma bilang gue ditahan. Ada 5-6 orang polisi nahan gue kayak teroris. Itu aja sih. Untuk Yoke yang sabar, jalani saja prosesnya, yang sabar pokoknya. Dan untuk pihak-pihak yang lainnya, ya semoga apa ya? Semoga ada hikmah buat kita semua di hari yang menjelang hari yang fitri ini. Itu aja sih. Aku hanya menghimbau, stoplah kita menggunakan sosmed ini untuk saling bully, saling hina gitu. Ini jadi pelajaran ya. Ini ada kasus peras memeras digunakan untuk tujuan-tujuan yang nggak baik. Nah, ada lagi Yoke tertangkap. Ya sudahlah ya, kita sama-sama menjadikan ini pelajaran yang berharga buat netizen semua. Setiap hari selama 4 tahun, hampir 5 tahun ini, sampai dari tadinya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain, kena mental sudah aku lewatin. Sudah saking terlalu kejinya ya dia setiap hari tanpa henti menghina aku selama 4-5 tahun ini, dan aku nggak kenal dia. Anak-anak aku tuh dibully banget, harus disuruh tes DNA, dikata-katain gitu. Bagaimana seorang anak remaja yang sedang menuntut ilmu di Kanada harus melihat dia dibully di Indonesia. Berarti Dia laporan di Malaysia itu juga pencemaran juga. Ya sudah, nanti ikutin aja ya. Itu contoh bagaimana si Yoke ini bullyingnya itu sadis banget. Kalau untuk misi saya jujur nggak tahu ya, tapi saya sangat mengerti kenapa pelapor itu pada akhirnya melaporkan. Saya sangat mengerti. Terlepas dari kian peliknya situasi yang dialaminya dan sederet kerabat, senyuman lebar nampaknya belum sepenuhnya hilang dari wajah Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, sudah lebih dari 2 pekan ia meringkuk lesu di balik jeruji besi. Dukungan dan kunjungan orang-orang terdekat masih saja hadir bagi Nikita. Buktinya, di momen hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 17 silam, orang-orang terdekat Nikita seperti berlomba-lomba untuk hadir lebih dulu, serta melepas rindu dengannya. Sampai-sampai sang putri sulung ikut hadir membawa sekuntum bunga. Dan pada hari Selasa 18 Maret 2025 kemarin, giliran selebritis Lucinta Luna serta Vista Putri lah yang hadir membawa hadiah. Lantas, seperti apa hasil kunjungan mereka? Bawa makanan snack-snack. Karena kan Kaniki kan juga harus butuh makanan yang bergizi juga ya. Terus biskuit. Terus ada sempat juga mau minta air minum, jadi aku kasih water. Kebetulan kan aku kan sama Mbak Sandi sama Mas Gilang kan dikasih banyak banget gitu, jadi saling berbagi di bulan suci Ramadan kan, buat buka puasa gitu. Waternya, air minumnya kan enak banget gitu. Terus bawa kado deh, kan kemarin ulang tahun, karena kemarin aku nggak sempat kesini, baru pulang dari Korea kan. Udah, itu aja. Udah only 5 minutes Niki, tapi cuma 5 menit doang, karena memang waktunya kita mepet kan. Dia baik-baik aja, seperti Nikita biasanya. Ya namanya orang meskipun seperti itu ya, jadi deg-degan gue. Ini kata-kata apa yang disampaikan? Nangis nih, nangis. Biasa Pistar. Sesama seorang ibu ya. Iyalah. Tapi tadi ya
ya seperti ini Niki biasa. Tapi ya kayak ada gimana ya Mbak ya? Ya Mak ya, Ya, namanya mata nggak bisa bohong sih. Anak Gitu sih. juga 3 pasti dipikirin. Iyalah. Jadi ya aku kasih support aja Ki, yang sabar, yang kuat gitu. Pasti nanti ada jalannya. Tuh. Iya kak. Nanti kita belain lah di medsos kan, supaya masyarakat nggak terlalu membenci sama Niki ya. Karena hujatannya itu kan ngeri banget ya. Iya. Ada yang mampusin, ada yang syukurin, nanti kita belain kan. Ya, ini alhamdulillahnya kan ini ulang tahunnya Niki tanggal 17 Maret ya, alhamdulillah. Jadi kita pikir ini ulang tahunnya Niki, ya udah kita karena kemarin Saiful Jamil 3 hari lalu ke sini kan, jam 1 ya. Jam 1 ke sini Niki nyampaikan salam buat saya. Bilang sama kakek Samarika terima kasih, sampai Saiful Jamil suruh saya balik gitu. Jadi saya bilang tapi saya lagi ada rapat. Nah tadi mungkin saya pikir udah kita pagi aja, siapa tahu pagi gitu ya jam sekarang. Nah ternyata tadi Niki dengan pakai baju biru ya, pakai baju biru cantik. Terus ada ini yang baju orange itu, baju orange, ketawa ngelambai tapi lagi mau pergi ibadah. Jadi menurut aku ya udah untuk nunggu ibadah, nunggu zuhur juga ya, sambil zuhur kira-kira jam 1. Nah aku ada rapat di kantor suamiku. Aku pikir aku titip sama bapak itu, Pak tolong titip, yang penting dia sudah ngeliat aku datang, sudah ngelambai, sudah ketawa. Aku lihat sudah mukanya juga sumringah ya, mukanya ceria ya. Kalau doa banyak sekali doa. Dari kemarin banyak yang mendoakan yang terbaik, yang jelas bahwa kebenaran itu bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Ya itulah suasana di mana Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya yang dihadiri oleh Laura yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semua dan dia hadir. Dialah tadi yang membawa bunga dan juga ada roti yang dipersiapkan juga oleh Laura. Seperti itulah suasananya. Izinkan saya tidak membahas perkara hari ini karena dalam suasana kebahagiaan Nikita Mirzani merayakan ulang tahun. Saya mohon maaf, saya tidak akan membahas perkara dulu. Mungkin besok, saya kan besok pasti datang lagi. Kita bisa bahas masalahnya. Yang jelas hari ini kasih kesempatan Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya bersama anaknya, bersama adiknya, dan bersama kakaknya dan teman-temannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.